memaknai doa dengan cara yang salah. Sebetulnya bukan terlalu salah, tidak. Tetapi tidak mengena kepada satu tujuan maksud daripada doa itu sendiri. Terutama sekali orang beriman, katanya orang beriman merasa doanya itu bisa terkabul, ya, bisa terkabul atau terjadi apa yang kita kehendaki apabila kehidupan kita itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Atau kehidupan kita itu harus hidup yang kudus, yang saleh, yang baik. Dan itu akan membawa satu dampak bahwa doa kita itu akan didengar Tuhan dan akan dikabulkan apa yang kita minta. Ini bisa terjadi karena apa? Padahal apakah itu betul? Ya, karena banyak sekali semua agama mengajarkan seperti itu mungkin ya. Supaya doa kita bisa terkabul dan Allah mau mendengar, Allah mengabulkan, hidup kita harus benar, hidup kita harus saleh, hidup kita harus kudus, hidup kita harus mencerminkan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan, baru doa-doa kita bisa terkabul semuanya. Ini bisa terjadi dalam pemikiran setiap orang yang mengaku dirinya beragama itu karena apa? Ya, karena salah penafsiran. Saya tidak berbicara agama lain, tetapi kita berbicara di dalam kekristenan sendiri. Banyak sekali toh orang Kristen yang merasa, wah doanya tidak terkabul karena hidupnya kurang betul. Sehingga berusaha mungkin dengan cara berpuasa. Berusaha mungkin pergi ke bukit doa, menyendiri, menyepi, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan nanti bisa terkabul. Itu bisa terjadi karena apa? Karena kesalahan di dalam penafsiran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Yang sering disalah tafsirkan sehingga orang itu bisa terbawa kepada hal yang demikian. Ya, kita lihat dari pelajaran perjanjian lama saja. Dalam perjanjian lama, apalagi kita lihat tentang nabi-nabinya Tuhan. Kalau seorang nabi, itu doa-doanya pasti dikabulkan. Rasanya seperti itu toh, permintaan seorang nabi itu pasti dikabulkan. Sehingga kita semua merasa bahwa kita harus memiliki sikap hidup, kehidupan kita seperti seorang nabi, baru nanti Tuhan mengabulkan. Ini tidak secara langsung, secara kejiwaan masuk dalam otak kita. Karena sejak kecil kita lihat, nabi-nabi yang hebat-hebat itu, apa yang dia minta bisa Tuhan berikan. Salah satu contoh Elia. Elia itu, dia berdoa, jangan turun hujan, hujan tidak turun. Pada waktu dia berhadapan dengan Nabi Baal, itu sesuatu yang sangat luar biasa, yang terjadi. Karena pada waktu itu kalau kita baca di Raja-Raja ya, Elia pada waktu menghadapi Nabi Baal, itu sama-sama memberikan korban. Korbannya ditaruh di atas kayu, tumpukan kayu. Jadi yang Nabi Baal itu juga naruh di tumpukan kayu, korbannya, Elia juga menaruh di atas tumpukan kayu. Sama-sama nggak boleh pakai api dibakar, tetapi minta dari Allahnya masing-masing untuk bisa membakar korban itu. Dan sang Nabi Baal itu dengan upacara-upacaranya dikatakan bahkan sampai dengan apa? Menore-nore tubuhnya, yaitu apa? Menyakiti tubuhnya dengan satu tujuan supaya ya Allahnya itu merasa iba dan diturunkan api. Tapi nggak terjadi. Karena Allahnya mati ya, bukan Allah yang hidup ya. Nggak terjadi. Dan Elia sangat luar biasa sekali. Dia bukan cuma meminta kepada Tuhan, tapi dia juga menunjukkan kuasa.
Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidupnya. Kayu bakar yang untuk membakar korban itu, suruh dia rendam dengan air. Dikasih air, baru dia minta sama Tuhan untuk turunkan api. Begitu dia minta, api itu turun dan menyambar korban itu. Ini satu pertunjukan yang sangat luar biasa. Karena siapa? Ya, semua orang merasa bahwa karena Elia luar biasa. Dia ngomong, tidak boleh turun hujan, hujan nggak turun. Jadi semua orang berusaha untuk jadi Elia. Kalau doanya bisa terkabul. Dan yang lebih luar biasa lagi kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja, pasal 17. Ini tancap di kepalanya orang-orang percaya nggak, tanpa sadar secara psikologi dia masuk. Elia dijanjikan Tuhan untuk bertemu dengan seorang janda Sarfat. Keluarkan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7. Kita refleksi dulu, pelan-pelan kita belajar. Saya akan giring jiwa kita ini supaya jadi benar kayak apa. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Ini pada waktu kejadian Elia minta tidak boleh turun hujan, ya. Terus maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Terus sesudah itu ia berkata, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Terus, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Dia minta makan sama janda itu. Terus, perempuan itu menjawab, demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti bagiku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ngerti artinya? Jadi, dia itu persediaannya itu cuma bisa dimakan untuk hari itu juga. Dia ngomong sama Elia, aku ini tidak punya apa-apa, aku ini cuma punya ini loh, segenggam tepung sama yang nanti tak olah jadi roti, nanti tak buat, setelah jadi roti tak makan aku sama anakku. Setelah itu aku mati itu artinya bukan langsung mati, bukan. Tapi setelah itu dia tidak ada lagi yang bisa dimakan untuk esok-esoknya. Ini seorang janda yang benar-benar miskin. Jadi hari ini apa yang dia makan selesai, nggak ada lagi, besok sudah tidak ada. Nggak ada pegangan, gitu. Nggak ada sesuatu. Dan yang ngomong sama Elia seperti itu. Dan apa yang terjadi coba? Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari buadanya. Jadi Elia ini kalau secara manusia rodok mokong ya. Jandanya sudah ngomong, aku ini cuma punya roti satu loh, ini tak makan, habis aku besok tidak bisa makan lagi. Mati aku, anak-anakku. Tapi Elia ngomong, buat no wis, nanti kasih aku dulu satu. Kenapa Elia berani lakukan ini? Karena dia sudah diberitahu sama Tuhan. Ya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi suruh mengutamakan dia dulu. Nah ini seringkali ayat ini dipakai kepada hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Berikan kepada seorang hamba Tuhan dulu yang benar-benar. Kamu nanti tidak usah khawatir hidup nanti Tuhan kasih. Jangan kayak gitulah. Ya, karena kamu bukan janda Sarfat. Ngerti maksudnya? Kecuali kamu janda Sarfat yang Tuhan janjikan. Kamu janda siapa? Atau kamu duda siapa? Atau kamu siapa? Jangan seperti itu. Konteksnya bukan seperti itu. Apalagi kita berharap ya, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang dianggap
suci seperti Elia itu, nanti Tuhan berkati. Jangan punya pikiran seperti itu. Kalau memberi karena seperti itu, bukan maksud Tuhan yang seperti itu. Tapi ini sering enggak masuk di benaknya orang-orang. Waduh, kalau ngasih hamba Tuhan yang rasanya jalan itu kayak Elia gitu ya. Nggak tahu Elia jalannya juga biasa mungkin ya. Tapi mungkin merasa bahwa orang ini kudus, orang ini suci, orang ini bagus. Kalau ngasih orang ini nanti kita diberkati luar biasa. Itu pemikiran mintos kalau saya ngomong, pemikiran yang salah. Firman Tuhan tidak mengajarkan kepada kita, kalau kamu memberi kepada seorang hamba Tuhan yang betul-betul kudus hidupnya, maka kamu akan diberkati luar biasa. Enggak ada ayatnya. Tapi enggak secara langsung pada waktu baca ini, kita kepingin jadi janda sarfat semua enggak? Kepingin karena endingnya luar biasa ya. Seperti cerita apa? Komik anak-anak itu loh. Ya. Nanti tempayan yang kosong itu setelah dikasihkan tidak pernah kosong, terisi terus. Waduh, seneng semua enggak? Saya sampai pernah dengar waktu saya kecil tuh cerita seseorang yang menangkap seorang ikan mas, dan ikan mas itu akhirnya jadi seorang putri, ya, dan pada waktu malam seorang yang menangkap ikan ini tidak punya apa-apa. Di lubungnya itu cuma punya beras dikit tok, tetapi nggak pernah habis karena si putri ini mampu memberikan makanan kepada orang yang menangkap dia itu. Wah, itu ceritanya. Tapi ini bukan loh ya, ini bukan cerita khayalan, tapi ini sesuatu yang sungguhan. Dan kita semua dengan percaya dengan firman yang seperti ini, kita semua semuanya kepingin apa? Jadi janda sarfat itu. Coba kita baca. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Ini luar biasa enggak? Jadi enggak ada hujan, musim paceklik, ya musim berat, orang enggak punya duit semua. Orang akan mati kelaparan. Tapi karena seorang janda ini memberikan makanan kepada Elia, dan tepat makanan yang disediakan itu harusnya sudah habis, tapi sama Tuhan diisi terus. Suatu saat saya pernah dengar seorang hamba Tuhan juga cerita seperti ini. Katanya dia, suatu saat dia di Jakarta, ada hamba Tuhan datang ke rumahnya, dan dia, ini salah satu hamba Tuhan yang terkenal loh, saya tidak mau nyebut namanya, tidak baik ya. Jadi tepatnya beras itu cuma ya sak kentong gitu, dan mungkin tinggal seperempat gitu. Hamba Tuhannya itu banyak orang-orang 6 atau orang berapa. Kalau dimakan nanti lama-lama berapa hari sudah habis, gak ada uang untuk bisa beli beras lagi. Tapi mujizat katanya dia. Beras yang dia berikan makan untuk hamba Tuhan itu gak pernah habis. Gentongnya penuh terus. Waduh, gentongnya di mana mau tak beli sama saya. Gentong ajaib. Saya bukan tidak percaya mujizat. Ya, tapi janganlah hal yang seperti itu diajarkan. Ngerti maksudnya? Orang itu sudah salah cara berpikirnya. Tuhan lakukan ini dengan tujuan apa? Bukan tujuannya kalau kamu memberi kepada seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan, nanti kamu akan diberkati. Janganlah seperti itu. Itu tapi tidak secara langsung masuk dalam psikologinya kita enggak. Pikirannya masuk terus enggak? Tanpa sadar, itu masuk dalam pikiran kita. Apalagi kalau sekolah minggu, diajarkan seperti itu. Wah, Elia nyanyi-nyanyi gini. Pikirannya kayak apa? Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Terus, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Waduh, luar biasa enggak? Ayo kita sama-sama cari hamba Tuhan yang baik, kita beri. Nanti kita enggak usah kerja. ATM kita penuh terus. Sekarang kan ATM toh. Nanti ATM kita kuras, besok ada yang ngisi. Yes, bisa enggak? Yang mungkin yang bagian di banknya mungkin
Sama Tuhan digerakkan, salah pecat nanti masuk terus duit. Ya. Makanan beberapa waktu lamanya ini kalau diceritakan terus dengan emosi, dengan semangat, cuma dibawa ke hal yang seperti ini, gampang dibakar enggak? Gampang sekali. Kalau seorang janda sarfat yang tidak memiliki apa-apa, bahkan mau mati, dia melakukan untuk hambanya, Tuhan tidak pernah lepas janji. Demikian juga kita, berikan kepada hamba Tuhan yang benar, maka hidupmu diberkati. Amin semuanya. Manipulatif itu. Beberapa waktu lamanya, terus kita baca. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Terus, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Tidak tahu ini tidak ada nafasnya ini yang dimaksud mati bener atau sesek atau kayak apa. Ya matilah gitulah ya. Terus apa yang terjadi? Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari? Ya, abdi Allah, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Ya. Ini perempuan janda sarfat ini karena berteologi yang salah, sehingga pikirannya multi macam-macam toh. Nabinya datang itu mengingatkan bahwa dia itu ada satu kesalahan karena tadi tidak mau memberi Elia makan dan dia ngomong sedikit sehingga Tuhan hukum dia anaknya mati, yang ngomong gitu. Dia apa ini? Dia ngomong sama Nabi Elia. Dan apa yang terjadi? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar atas dan memberikan anak itu di tempat tidurnya. 20. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpahkan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Elia aja berani ngomong sama Tuhan kayak gitu tuh, karena akrab hubungannya, karena dia seorang yang saleh, yang kudus, sehingga Tuhan diingat tuh sama dia. Tuhan bisa diingatkan sama Elia, jadi tambah aneh lagi. Ngerti maksudnya? Ya. Tapi tidak secara langsung kita kayak gitu loh. Kalau kita ini hidupnya kudus, kita hidupnya luar biasa. Setiap kita doa itu kita nginget sama Tuhan enggak? Tuhan aku ini wis gini loh Tuhan, aku wis gini. Wah kamu enggak ngerti sih. Tapi enggak ngomong enggak ngerti, sungkan gitu tuh. Tapi sejujurnya dalam hatinya bicaranya seperti itu apa enggak? Ya, manusia itu memang seperti itu. Nah ini hari ini mau saya bongkar pemikiran-pemikiran yang salah seperti itu. Engkau menimpakan kemalangan janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Terus, lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berselu kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Orang sudah tidak ada, sama Elia dipanggil lagi bisa datang, bisa masuk lagi. Terus Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Kalau kita tidak hati-hati baca ini ya, sampai ada seorang hamba Tuhan di Jawa Tengah meninggal, semua orang berdoa dan memohon sama Tuhan dibangkitkan kembali. Ada itu, tapi akhirnya tidak bangkit, masuk kubur tambahan. Ya. Ini pemikiran-pemikiran yang salah ini terus terjadi sehingga ia hidup kembali. 23. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya, katalah, ini anakmu, ia sudah hidup. 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, ini loh kata kuncinya, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Tujuannya apa? Tujuannya itu ini loh.
Tuhan lakukan semua. Ya. Karena kita tahu Elia bisa dikatakan seorang nabi apabila apa yang dia ucapkan itu terjadi. Pada waktu itu kan seorang nabi memang Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan loh, secara luar biasa. Amin. Terus sekarang kita dipakai Tuhan untuk kemuliaannya enggak? Apa yang kita ucapkan pasti terjadi enggak? Duh, semua kok diem. Apa yang kita ucapkan pasti terjadi enggak? Pasti. Kalau sesuai firman Tuhan. Kalau Elia dulu firman Tuhan kan belum ada toh. Ini loh. Belum ada toh. Nah, Tuhan bicara sama Elia. Elia gini. Pasti terjadi enggak? Sekarang Tuhan bicara sama kita enggak? Bicaranya di mana? Firman Tuhan ini loh komplit. Apa yang kita ucapkan kalau sesuai dengan firman Tuhan, pasti terjadi enggak? Kalau enggak terjadi kamu bukan anak Tuhan dong. Dan Tuhan enggak ada dong, bener toh? Kalau enggak terjadi karena apa? Enggak sesuai firman Tuhan. Betul toh? Hamba Tuhan yang mati. Semua berdoa dalam nama Yesus, diputari 13 kali atau apa, supaya enggak bangkit. Firman Tuhannya enggak pernah ngomong gitu. Dia bukan anaknya Danda Sarfat. Ini maksudnya. Dia bukan siapa? Yang Tuhan Yesus bangkitkan siapa? Lazarus. Kalau sesuai firman Tuhan pasti bangkit enggak? Kalau sesuai dengan firman Tuhan, apa yang diucapkan di firman Tuhan itu pasti terjadi enggak? Yesus pasti datang kedua kali enggak? Pasti. Kita percaya Kristus pasti masuk surga enggak? Pasti. Kita sebagai anak Tuhan, Tuhan pasti cukupkan segala apa yang kita butuhkan. Pasti? Pasti. Arti cukupkan itu loh. Harus kita mengerti dengan baik. Ngerti maksudnya? Ini dimengerti dulu. Nanti kalau tidak ngerti yang ini, doanya jadi aneh-aneh gitu loh. Ya, sayangnya kita sudah kebawa kepada perjanjian lama dengan salah penafsiran enggak? Jadi tujuan doa kita jadi melenceng semua enggak? Padahal tujuan yang di atas itu loh ya. Tuhan lakukan itu semua dalam perjanjian lama, mujizat Elia, apa semua itu tujuannya untuk apa sih? Kita lihat di dalam Keluaran. Kita ngerti ya, tula-tula yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa Mesir maksud saya ya, sampai dengan berapa tula itu, tujuannya apa sih? Tuhan mendemonstrasikan kuasanya, itu semuanya tujuannya apa? Kita baca dulu. Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai 24. Karena di dalam perjanjian lama ya, seringkali kita lihat nabi-nabi Allah itu lakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Benar enggak? Musa dengan tongkatnya lautan terbuka. Minta roti mana dikirim. Minta makan daging, Tuhan kirim burung. Apapun hamba Tuhan itu minta dikasih. Tapi semuanya itu ada satu tujuan. Supaya orang bisa melihat bahwa Allahnya orang Israel itu adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Tujuannya itu seperti itu. Sekarang di dalam perjanjian baru, kita sekarang itu masih pemikiran hal yang seperti itu salah enggak? Butuh mujizat, butuh apa semua. Kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang di dunia. Benar enggak? Dia mati untuk kita. Dia memberikan hidup bagi kita. Terus kita mau percaya lagi? Kalau kita bisa percaya, kalau kita harus menerima mujizat-mujizatnya lagi. Pasti kamu masuk neraka kalau pikiran kayak gitu. Sama saja dengan tidak percaya kepada Kristus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menanti Fir'aun,
Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ini Musa didikte sama Allah untuk bicara sama Fir'aun. Terus, sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Lalat itu loh. Penuh. Ya, terus. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosyen di mana umatku tinggal, sehingga di sana terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Tujuannya satu. Ya. Supaya orang bisa melihat bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Tapi yang terjadi, orang salah tafsir lagi. Benar nggak? Kita baca coba terus saya, 23-24. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu, besok tanda mujizat ini akan terjadi. 24. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak pikat ke dalam istana Fir'aun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya, dan ke seluruh tanah Mesir, negeri itu menderita karena pikat itu. Jadi tujuannya satu, supaya bangsa Israel bisa melihat bahwa Tuhan hidup, dan bangsa Mesir juga bisa melihat satu hal yang sangat luar biasa. Zaman sekarang, Allah sudah datang di dunia, ya, sudah memberikan hidup bagi kita, sudah mati kayu salib. Terus apa yang ada dalam benak kita? Apa yang menjadi keinginan kita? Apa yang harus kita maukan? Kita seringkali kita berdoa, coba kita mulai mikir pelan-pelan ya. Kita berdoa sama Tuhan, terus tidak dikabul-kabulkan apa yang kita minta. Terus kita merasa, waduh, karena hidupku kurang kudus. Hidupku penuh dengan dosa. Kita baca ya. Kita ini sudah ditebus dengan harga yang mahal. Dan kita ini sekarang adalah manusia-manusia dalam satu pengertian sudah ditebus di dalam dosa. Amin. Kita adalah manusia kudus. Amin. Meskipun kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita manusia kudus. Kecuali kita belum percaya Kristus. Sehingga di dalam Yesaya, Nabi Yesaya itu ngomong apa? Di dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahku ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Hati-hati loh ya. Segala dosamu tidak mau didengar Tuhan, itu karena belum menerima tebusan Kristus. Amin. Kita sudah menerima tebusan Kristus enggak? Dia mendengar enggak? Karena kita ini sekarang sudah menjadi anak Allah. Meskipun kita bukan anak tunggal, tapi kita adalah pengertiannya anak yang diadopsi, yang ditebus dan sudah menjadi anaknya. Apa yang menjadi perkataan kita dia dengar enggak? Jangan dibawa kepada hukum Taurat lagi, ngerti ya? Kita tidak didengar Tuhan karena kita hidupnya penuh dengan dosa. Sampai kapan kamu enggak jatuh dalam dosa? Sampai kapan? Sampai kamu mati loh, sampai kita mati semua, kita tetap bisa jatuh kok. Tapi Tuhan sudah dengar enggak? Yang membuat dia mendengar kita, yang membuat dia mau mendengar, karena Kristus yang memberikan hidup bagi kita. Karena Kristus yang mendamaikan kita dengan dia. Amin. Bukan kesalehan kita. Karena kalau kesalehan yang diandalkan, Nabi Yesaya juga ngomong dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6.
Apa yang diucapkan? Ini yang ngomong seorang nabi loh. Kelasnya nabi, seperti Elia, seperti Musa, kelasnya nabi. Dia ngomong kayak apa? Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kesalahan seseorang tanpa kasih karunia di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Ngerti maksudnya? Ini dihancurkan dulu dalam pikiran kita. Paham ya? Jadi kalau kita berusaha hidup kudus, berusaha hidup baik, berusaha hidup seperti yang Kristus perintahkan, bukan supaya kita bisa dekat kepadanya, bukan supaya kita ditanggapi sama dia, tapi karena dia telah memberikan hal itu bagi kita, tanda kita sudah menerima itu dari dia, kita harus hidup yang seperti dia inginkan. Amin. Karena kalau seseorang itu berjuang untuk mendapatkan sesuatu, dan perjuangannya itu berhasil seolah-olah karena kekuatannya, itu rasanya lebih seneng enggak? Wah, luar biasa, aku bisa dapat ini, aku bisa sembuh, itu karena aku berdoa luar biasa, aku sungguh-sungguh, dan Tuhan pulihkan, aku jadi sembuh luar biasa. Wah, rasanya seneng luar biasa enggak? Tapi diem, terus Tuhan sembuhkan, rasanya biasa-biasa enggak? Gak bisa ngomong Tuhan luar biasa. Aneh loh manusia itu, tapi nyata. Kenyataannya seperti itu. Saya bongkar pelan-pelan lagi. Jadi, iman yang benar itu kayak apa sih? Cara berdoa yang benar itu kayak apa sih? Sikap hati kita pada saat kita berdoa itu kayak apa sih? Boleh nggak kita minta sembuh? Boleh nggak kita minta kaya? Boleh nggak kita minta itu boleh nggak? Boleh. Tapi itu semuanya bisa terjadi nggak? Bagi setiap orang, bahkan pemuja setan pun bisa dapat itu nggak? Bisa. Gak usah orang kudus, pemuja setan pun loh. Saya sampai ngomong kayak gitu. Bisa enggak mendapatkan itu? Karena Tuhan sendiri ngomong kok. Sinar matahari diberikan kepada orang kudus toh, atau kudis, atau orang bobrok, semua dikasih sinar matahari enggak? Kasih, itu anugerah umum. Sehingga dalam Ibrani, pasal 11, ayat 1, kita bahas ini lagi. Nanti akan saya teruskan. Supaya kita ini, cara berpikir kita itu dirubah gitu loh. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Amin. Yang diharapkan apa? Punya rumah bagus, boleh? Boleh. Sehat, boleh? Boleh. Uangnya di bank tidak pernah habis, boleh? Boleh. Minta sama Tuhan seperti itu boleh enggak? Boleh lah. Kalau kamu tidak minta sama Tuhan, mau minta sama tuyul. Mana boleh toh, wong kita anak Tuhan yang mintanya sama Tuhan, betul toh? Tapi itu berlaku bagi semua orang enggak? Berlaku. Mau orang itu orang ateis, mau orang itu penyembah setan, mau apapun, dia minta semuanya sama Tuhan. Mungkin Tuhannya macam-macam, dikasih enggak? Kasih tapi kerja. Ini maksudnya ya. Mau sembuh ya berusaha ke dokter. Ya, Tuhan juga ngomong, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa itu? Ya, selain yang sering saya kasih ilustrasi, kita tidak pernah lihat alam ciptakan alam semesta ini, kita tahu bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Itu kita percaya, ya. Kita tidak pernah melihat Allah, tapi kita tahu bahwa Allah itu ada, kita percaya.
Tapi bukan cuma itu tok. Yang dimaksud bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekarang kita lebih dalam lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apa? Terus yang apa lagunya? Nggak ada WL-nya, ada Isa semua ini. Yang ngarang lagu itu pinter, tapi nggak tahu bisa ngerti apa nggak maksudnya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Kita sekarang lebih masuk dalam lagi ya. Aku nggak tahu apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupku. Tapi aku percaya. Dan Tuhan izinkan ini dengan satu tujuan yang baik dalam hidupku. Tidak ngerti aku, tapi aku percaya. Itu iman. Saya kasih ilustrasi. Ya, ilustrasi. Pernah saya bicara kok di tempat ini. Ada seorang pemimpin sebuah yayasan. Dia membawai anak-anak yatim piatu itu banyak sekali. Ratusan. Setiap bulan itu biaya makan untuk mereka itu tidak sedikit. Biaya yang harus disediakan. Pernah saya jelaskan di sini toh? Lupa. Dan orang ini berdoa siang malam, bergumul sama Tuhan. Sudah terjadi bertahun-tahun. Dia bicara, Tuhan, tolong gerakanlah orang-orang yang kaya di gereja itu. Supaya memberi apa yang menjadi kebutuhan anak-anak ini. Bertahun-tahun dia berdoa seperti itu. Dan Tuhan cukupkan. Tapi dia bergumul. Mungkin tanggal 30 waktunya beli beras. Tanggal 28 duit belum masuk itu ya. Dia berkumpul, Tuhan tolong, Tuhan. Tuhan tolong. Wah nanti dia ada ucapan-ucapan sama Tuhan setiap hari. Dia sampai nangis, terus Tuhan ngomong gini. Terus besoknya cair. Itu bertahun-tahun terjadi seperti itu. Dan dia deg-degan terus enggak? Hatinya. Waduh. Setiap tanggal ini mau habis duitnya, nanti Tuhan dikasih pada ini, aduh. Tapi dia tidak terasa itu terjadi bertahun-tahun. Terus dia ngomong, Tuhan, gerakan orang kaya itu menjadi donatur yang pasti supaya dia jadi tenang, gitu. Supaya aku tidak perlu bergumul gini terus dalam hidupku. Suatu saat dia duduk sore-sore di muka pintu sambil dengarkan radio. Mungkin audio ya, saya senang dengar audio ya. Dia santai. Tiba-tiba ada mobil Bu Agus datang. Orangnya turun, bawa koper isinya uang 1 tas. Ini saya berikan kepada yayasan ini. Dan uang ini didepositokan. Nanti depositonya tok. Untuk biaya yayasanmu lebih dari cukup. Dia langsung melonjak. Yes! Doanya dijawab Tuhan. Yes! Dia ngomong itu. Yes! Yes! Tapi pada waktu dia mau menerima uang itu, hatinya dedek. Dia tidak bisa nerima. Daya hatinya dia. Dia ngomong sama orang itu. Enggak. Aku mau terima tiba-tiba hatiku bergetar. Kamu bawa dulu aja uang ini. Nanti aku gumbuli dalam doa. Orang ini, lo udah apa-apa ini, aku tulus, aku ini digerakkan Tuhan. Enggak, dia ngomong kayak gitu. Malam dia berdoa. Tuhan, ampuni aku. Mungkin aku mendesak-desak engkau. Sehingga engkau memberikan itu kepada orang itu untuk mengirim uang itu kepada aku. Tapi setelah ini Tuhan, aku dengan engkau mulai jauh enggak? Di mana dia setiap hari berkumpul, Tuhan, aku butuh, Tuhan tolong. Tapi kalau uangnya sudah dapat terus ditaruh deposito, hasil bunga depositonya aja untuk biaya itu sudah lebih dari cukup. Dia perlu doa lagi sama Tuhan, berkumpul lagi. Dan dia kehilangan momen yang seperti itu. Dan dia gak mau kehilangan momen itu. Besoknya orangnya datang,
terima kasih. Tuhan sudah cukupkan. Dan orangnya pulang. Ngerti maksudnya? Dia tidak pernah melihat, dia tidak pernah tahu apa yang Tuhan tapi momen di mana dia bisa bergumul dengan Tuhan, dia bisa rasakan hadirat Tuhan dalam hidupnya, itu sesuatu yang mahal. Amin. Yang amin satu orang. Jadi kalau dalam hidupmu, mungkin kita dapat sebuah masalah, tidak tahu masalahnya itu apa dalam hidup kita. Segede gunung, setiap hari kita bergumul. Tapi dalam pergumulan itu setiap saat Tuhan jawab dan Tuhan berikan. Dan alangkah luar biasanya pada waktu kita bisa bergumul dengan Tuhan itu. Amin. Dan itu dialami oleh Rasul Paulus. Tuhan itu ngomong, dibuka rahasianya. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Loh, bukan, salah. Berapa ini? Ayat 7 sampai 10. Bentar ya. Yang itu loh, apa namanya? Duri dalam daging. Ayat berapa? Pasal berapa itu? Duri dalam daging. Pasal berapa? 12. 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Ini saya baca ini luar biasa. Rasul Paulus ini dikasih hikmat sama Tuhan luar biasa ya. Dia dikasih pertanyaan apapun. Pertanyaan itu bukan apa, tapi berapologet dengan orang-orang ya. Dia bisa jawab secara luar biasa. Dan dia kalau di dalam tubuhnya tidak ada sebuah kelemahan. Dia perlu Tuhan lagi enggak? Dia sudah hebatnya luar biasa, hikmatnya luar biasa. Waduh, cespleng, semua dia bisa semua. Perlu Tuhan lagi enggak? Enggak perlu. Sehingga dia ngomong gini, dan supaya aku jangan meninggikan diri. Meninggikan diri itu bukan sombong, tetapi dengan apa yang dia miliki, apa yang dia hebat itu. Dia enggak perlu bergumul lagi sama Tuhan. Dan ini terjadi dalam hidup saya juga. Karena apa? Dulu pada waktu mempersiapkan firman Tuhan, bergumul luar biasa saya. Tuhan, ini ayat ini ngomong apa? Bingung aku Tuhan. Aku tidak ngerti Tuhan. Tuhan tolong, setiap hari itu dalam hari-hari saya kerja, makan apa itu pikiran saya di sana terus. Ini ayat ini apa? Tapi sekarang di dalam era modern ini apa yang nggak bisa dibuka? Dengan pengertian kita, cara kita sudah tahu semua. Tinggal buka Google, tinggal apa, buku apa semua. Gampang sekali enggak? 20 tahun yang lalu masih bingung. Sekarang, ayat sulit. Penafsirnya banyak, kita tinggal dilihat konteksnya dan kita bisa tahu. Tapi Tuhan izinkan hal-hal yang lain yang saya harus bergumul. Dan ini yang terjadi. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang putusan iblis untuk mengocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Duri dalam daging seorang iblis itu jangan dipikir macam-macam. Sakit gitu loh. Dirinya itu ada satu penyakit. Kalau dilihat sejarah mungkin glukoma atau tulang keropos yang dia alami dalam hidupnya. Wah, dia setengah mati. Dia kalau seperti itu butuh Tuhan enggak? Dan dia minta sama Tuhan, sembuhkan aku dari sakit ini, gitu loh. Tuhan jawab apa? Coba kita lihat. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, bukan dihitungi. Kemarin aku ngomong loh Tuhan. Kemarin dulu sih ngomong. Dan hari ini ngomong 3 kali Tuhan. Cukup loh Tuhan. Bukan. 3 kali itu berarti apa? Sering kali dia minta. Gitu loh. Dikabarkan 3 kali gitu loh.
Tapi sering kali seperti kalau kita sama anak kita nakal gitu ya. Tak hitung 1, 2, 3 kali lu ya. Teman-teman. Padahal dia berapa kali? Mungkin sudah 300 kali itu. Tapi pada waktu kita ketemu ketika masih ngomong 1 kali kamu gitu lagi, 2 kali, ketiga kali awas lo kamu. Tapi sudah berapa kali dia kayak gitu. Ya, Rasul Paulus itu kayak gitu. Dia minta sama Tuhan sudah berkali-kali. Berseru pada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Bukan kalau kita tidak ngerti, jangan-jangan Rasul Paulus kesurupan setan itu. Utusan iblis. Bukan ya, sakit ini, sakit penyakit ya. Dan sakit itu bukan selalu dari iblis ya. Tuhan izinkan, benar ya. Terus apa jawabnya? Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ini bukan Tuhan langsung ngomong secara audible. Cukuplah. Kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahan. Dia tidak ngomong kayak gitu. Tapi dengan iman. Ya. Rasul Paulus ini merasakan. Dengan adanya masalah yang terjadi dalam kehidupannya itu. Dia bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Ini iman. Ini iman yang sejati. Tidak semua orang dapat ini, namanya anugerah khusus. Tidak semua orang dapat ini. Dia bisa kayak gini karena apa? Dia kenal siapa itu Tuhan dengan baik. Amin. Dia tahu siapa itu Tuhan. Kalau dia nggak tahu siapa itu Tuhan, ya kayak kita. Kayak gini, waduh Tuhan mungkin aku harus seperti ini ya. Baru dia mau. Kita mungkin ada sebuah masalah yang nggak terselesaikan dalam hidup kita. Sampai mati mungkin seperti itu. Tuhan izinkan. Gak apa-apa. Asal dengan masalah itu kamu tidak menjadi mundur di hadapan Tuhan. Dengan masalah itu kamu makin mengasihi Tuhan. Bersukacitalah. Amin. Pegang ini dalam hidup kita. Orang sih semua kepikirnya masalahnya beres, ngerti ya? Doa, Tuhan, malam itu ya. Istri saya gitu, misalkan boyok sakit, Tuhan. Boyokku kecentit Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Aku kurang apa sih Tuhan, Tuhan tolong. Tapi dengan saya lihat pada waktu dia kecentit sama tidak kecentit, doanya lebih ngototan kecentit. Sampai nangis-nangis, Tuhan, sakit Tuhan. Dia merasakan sentuhan Tuhan luar biasa. Tapi setelah sembuh, Tuhan terima kasih. Enggak. Gondok nanti dia protes. Tapi kebanyakan setiap manusia kayak gitu enggak? Berkumpul sama Tuhan itu nomor 2. Yang penting urusanku beres. Tapi seorang yang memiliki kerohanian yang benar, iman yang benar di hadapan Tuhan, berkumpul dengan Tuhan. 1 hari di rumah Tuhan lebih baik daripada ngomong aja yang enak, gitu loh. 1 hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di luar Tuhan, meskipun di sana banyak makanan, banyak apa semua. Ngomong enteng. Ya. Tapi kenyataan. Nah ini, apalagi ada beberapa ayat yang salah. Mengenai doa. Ya masih panjang, saya pelan-pelan ini. Di dalam Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai 14. Ini persiapan saya ini cukup malam tadi malam itu. Cukup malam, cukup lelah. Pagi tadi persiapan lagi karena gara-gara apa? Tadi malam saya dititipi sama cucu saya 2. Ya, ini papanya ketawa. Ditinggal pergi kawinan, ditaruh di rumah sampai jam 10 lebih. Nah kali setengah mateng. Cerewet pol. Saya takut batuk, dia batuk. Malah deket ke muka saya. Waduh. Terus saya dikejar kayak gitu. Ini mau persiapan pergumulan ini. Dan saya berpikir, sudah 1 ayat aja, 2 ayat itu beres. Tapi pada waktu persiapan, rentetan itu banyak yang harus diceritakan, yang harus dijelaskan. Sehingga mau tidak mau saya buka. Anda dengar capek, saya mempersiapkan jauh lebih capek. Ya,
Yohanes pasal 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, ini janji Tuhan luar biasa ini ya. Tapi ada beberapa ayat nanti kita tidak ngerti tentang ayat yang itu, kita pegang ayat yang bawah tok. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Nah ini dia mulai ngomong toh, sesuatu sebuah pengertian teologi toh. Kita sudah tahu nggak jalan yang akan kita tempuh? Tahu, ke surga bersama dengan siapa? Kristus, amin. Tanpa Kristus kita nggak bisa mencapai surga, ya. Kenapa kok kita tahu kalau kita berjalan bersama dengan Kristus, bahwa kita pasti sampai ke surga? Pertanyaannya seperti itu. Nih, yang nanya ini muridnya nggak ngerti mungkin ya. Nggak ngerti, jalan kita itu bisa ke surga. Kita pasti nggak? Kita tahu jalannya nggak? Pasti ke surga nggak? Bersama Kristus toh. Kenapa kok bersama Kristus? Karena dia yang menebus kita. Gitu loh. Kenapa dia yang menebus kita? Karena dia adalah yang diperintahkan Bapa sebagai penebus kita. Amin. Dan dia adalah Allah sendiri. Dia datang di dunia. Dia sama Bapa sama gitu loh. Itu pengakuan iman. Ya dia ngomong kayak gitu, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Nah, muridnya ini on atau belum diterima anugerah atau masih tidak ngerti. Seperti siapa? Saya tidak ngomong lah. Coba kita lihat. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lah, tambah demen enggak? Dikira dia mau ke PTC lah. Yang dimaksud Tuhan dia pulang ke rumah Bapak kan ke surga toh. Ya harusnya tahu toh. Kristus itu dia Allah, dia datang dari mana? Dari surga, dia kembali lagi ke surga, bener gak? Kalau ditanya kamu rumahmu di mana, kamu pulang di mana? Dipikirnya kamu ke Galilea atau ke Nazaret atau ke mana? Ke PTC kan enggak. Harusnya kan dia tahu kalau dia mengaku dengan iman bahwa dia tahu bahwa ini adalah Allah yang datang di dunia. Bener gak? Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tapi Tuhan ini begitu baiknya ya. Kalau saya yang jadi Tuhan, ngamuk-ngamuk enggak? Kan pikiran aku ini nang dendi, kan takut meneh. Kan ngakuni aku Tuhan enggak? Aku kan kamu pikir aku teko-teko kendi. Teko lamongan dah. Nah, enggak gitu toh. Aku datang dari surga, ya kembali ke surga. Kan kayak gitu, karena aku adalah siapa? Kan kayak gitu. Tapi Tuhan enggak loh. Tapi dia jawab dengan apa? Bukan dengan teka-teki, tapi dengan anugerah. Saya ngomong kenapa? Dengan rahmat yang luar biasa. Kenapa? Kalau kita ngerti berarti kita menerima anugerah dan rahmat itu. Amin. Karena bagi orang kalau tidak ngerti, bingung. Perkataannya dia, kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Terus Tuhan ngomongnya apa? Mas Thomas, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cik belum ngerti. Dia jelaskan lagi, ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Sudah dikasih gambaran toh. Mengenal dia, melihat dia. Aneh. Masih ngomong apa? Bapaknya sopo? Gitu kan, itu ya. Kata Filipus kepada Tuhan, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ngokong enggak? Terus kayak apa? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jelas toh? Ya, dikasih kata-kata. Waduh, saya sampai mikir, Tuhan kamu itu berkuasa, dahsyat,
memiliki power luar biasa, kok sabar kayak gitu ya? Kita yang coba punya setitik gitu aja, ngomong ya karuan enggak. Goblok, masa dimong kayak gitu enggak ngerti. Waduh. Tapi Tuhan ini luar biasa, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Terus, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku? Nah ini dia berbicara tentang apa? Allah Tritunggal. Benar ya? Melihat dia sama dengan melihat Bapak. Karena antara Bapak, Anak, dan Roh itu satu. Amin. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapak yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu apa yang telah Yesus lakukan. Itu kalau bukan Allah mustahil. Amin. Terus, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. 13, ini loh yang paling bahaya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Biasanya yang ditekankan cuma apa? Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Kata supaya Bapak dimuliakan di dalam anak. Gak ono, dia ada pikirannya kita. Dengan apa yang kita minta dalam kita berdoa apakah dengan permintaan kita ini Bapak dimuliakan? Coba kita mikir. Seumpama. Tadi yang saya kasih ilustrasi orang memiliki yayasan yang butuh duit itu dikirim terus dia terima duit. Terjadi kemuliaan Allah itu pada waktu itu memang luar biasa, saya doanya dikabulkan toh. Cuma saat itu toh, setelah itu kayak apa? Tapi kalau dia bergumul setiap hari, waduh Tuhan, terus bisa makan semua, bisa terpenuhi semua. Setiap hari rasanya bersama dengan Tuhan enggak? Nama Tuhan dimuliakan enggak? Oh kalau kayak gitu, kita nggak usah hidup cukup-cukup. Bukan. Masing-masing orang ada sesuatu yang Tuhan berikan. 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini harus kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Dengan apa yang kita minta itu Tuhan dipermuliakan apa enggak? Amin. Mintanya ini kan dalam doa toh. Nah, Tuhan pada waktu ngajar doa kayak apa? Tuhan ngajar doa kayak apa? Ada rumusnya enggak supaya permintaan kita ini, permintaan apa yang menjadi keinginan kita ini terkabul, ada rumusnya enggak? Rumusnya kayak apa? Kalau ada rumusnya, kita nggak usah kerja. Kita nggak usah ke dokter, kita cari rumus itu aja. Pasti terjadi. Tidak. Soal anugerah umum, ya itu apa yang Tuhan mau beri itu beri. Ngerti maksudnya? Tidak ada rumusnya. Tidak ada syaratnya. Supaya kita kaya, caranya bagaimana kita berdoa. Caranya bagaimana kita minta. Nggak ada rumusnya. Tapi yang Tuhan ajarkan tentang doa itu apa? Dia kan ngomong, jika kamu berdoa, berdoalah. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di surga. Ngerti maksudnya? Kenapa dia ajarkan itu? Supaya paradigma cara kita berpikir pada saat kita berdoa. Kalau kita mau berdoa itu apa sih? Karena gara-gara apa sih? Kembali lagi toh. Ada beban, ada persoalan, ataupun nggak ada persoalan.
Kalau kita mau hubungan sama Tuhan, kita berdoa. Tapi kebanyakan ada pergumulan, bener gak ya? Wah pergumulan lah. CP kepingin kurus itu berdoa sama Tuhan. Tuhan, bagaimana supaya hidupku menjadi ideal dengan tubuh yang bagus? Tuhan cuma ngomong gampang. Pada waktu kamu ngomong Bapakku yang di surga. Bapaknya yang gimana? Kalau di surga itu berarti apa? Bapakku yang ada di surga atau yang ada di istana presiden? Di surga toh. Berarti Allah yang kudus, Allah yang mulia toh. Kalau kamu berani mengaku memanggil dia sebagai Bapak yang kudus yang mulia, kita juga berarti sebagai apa? Anak. Kewajiban kita sebagai anak sudah benar enggak? Kita berani manggil dia Bapak kalau kita ngaku sebagai anak. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi predikat Bapak, kita harus bertobat dulu enggak? Pada waktu ngomong Bapakku yang di surga, misalkan CP gak apa-apa yang pembakaran ya. Badanku overweight, melebihi tubuh. Saya nggak ngomong jujur sekarang. Kalau sudah mulai kempes dikit ya. Itu. Mulai bicara, Tuhan, aku kiranya memohon Tuhan, bagaimana caranya tubuhku menjadi kecil. Kan ngomong kayak gitu loh. Caranya kayak apa? Gampang. Tuhan ngomong apa? Diingatkan apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Jagai yang betul. Bener dah? Jaga tubuh itu caranya kayak apa? Kayak Anda itu sekarang. Fitness. Olahraga. Tubuhnya turun 8 kilo. Ya. CP ngomong, aku ya fitness tapi tambah gede. Loh iya. Habis fitness pulang kilok. Ya mekar, you know, nasi campur, semua ya dijaga. Ngerti maksudnya? Mengaku sebagai anak, menjagai baitnya. Ngerti maksudnya? Otomatis kan dengan tertib menjaga, ya. Kita mengaku sebagai anak. Apakah dalam kehidupan kita sekarang kita masalah apa? Tuhan, aku khawatir gemeter Tuhan. Ini menghadapi situasi seperti ini kayak apa? Tuhan ngomong kamu sebagai anak, tugasmu sebagai anak, memuliakan namaku. Caranya kayak apa? Masalah ekonomi, kamu sudah kerja dengan sungguh-sungguh, sudah tenang saja. Tuhan pasti berikan. Amin. Gak mungkin burung di udara yang gak pernah apapun Tuhan pelihara, apalagi kamu sebagai biji matanya. Tuhan pasti kasih. Jadi tenang enggak? Tuhan, ini loh Tuhan, aku kepingin Tuhan punya mobil bagus Tuhan. Wah gini Tuhan. Tuhan ngomong, kamu anakku kayak gitu dah. Ini yang menjadi kamu khawatir. Ini kalau kamu kepingin gitu, bekerja dengan baik. Dengan apa? Kalau belum waktunya ya tidak apa-apa. Tuhan bicara enggak semuanya. Tetangga aku dulu Tuhan kurang ajar berdari, ngejek-ngejek aku. Ya biarin. Oh kamu anak Tuhan kok. Hukum dia Tuhan. Sakitkan dia Tuhan, bunuh dia Tuhan. Kamu anak setan. Oleh karena itu dikasih tahu tuh, Bapakku yang di surga. Kalau itu sudah beres semua, berarti apa? Nama Tuhan dikuduskan dalam hidupku. Dikuduskanlah namamu dalam hidupku. Bukan Tuhan yang kudus, biar kudus, bukan. Bapak kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu. Sudah dikuduskan ya dalam hidup kita? Kalau sudah dikuduskan dalam hidup kita sudah beres dengan dia, kita di bumi, kita bisa rasakan seperti di surga enggak? Ya cuma itu aja yang saya, nanti terusnya sebenarnya banyak tentang doa. Di sini pernah PA tentang doa itu 3 bulan, 4 bulan kok dulu. Nah ini kalau kita ngerti dengan baik dalam kehidupan kita makna doa, jadi senang semua enggak? Hubungan kita sama Tuhan, iman kita jadi benar enggak? Sehingga kalau ini salah, cara berdoa salah, cara meminta kepada Tuhan salah, cara pandangan Tuhan salah. Bukan agama Kristen kamu. Bukan pengikut Kristus, tapi kamu agama Kristen. Seperti di Galatia pasal 1 ayat 6 itu loh. Injilah ini tuh. Berusaha dengan kekuatan, berusaha dengan segala kekudusan kita supaya kita memperoleh apa yang kita minta. Bahaya. Ingat ya,
segala sesuatu dalam hidup kita. Kita bisa kudus, kita bisa baik, kita bisa apa semua itu karena Dia. Bagi Dia, oleh Dia segala kemuliaan. Itu harus hadir dalam kehidupan kita. Kalau ini kita pegang, seneng-seneng. Iman kita jadi benar, hidup kita jadi tenang. Sehingga Tuhan ngomong apa? Ikutlah aku. Kuk yang kuberikan kepadamu, ringan dan enak rasanya. Kalau Taurat itu apa? Berat. Sakit rasanya, berusaha dengan kekuatan sakit. Kalau bersama Tuhan, meskipun apapun juga, kita bisa dengan tenang. Karena pemahaman yang betul. Ya, nanti Tuhan izinkan, minggu depan ini tak putus saja daripada saya ke susu. Ya, jamnya ya. Terlalu panjang nanti yang ini lupa. Karena mau tak kasih lagi di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 itu tentang arti sesama. Sesama itu apa? Wah, ini panjang kalau saya jelaskan. Orang mengasihi sesama. Ya, saya kasih bocoran dikit ya. Gambaran, tidak usah buka ayatnya, tidak apa-apa, saya kasih aja. Daripada disimpan-simpan, pusing kepala saya nanti. Tuhan kan bicara, didatangi sama orang ahli Taurat Farisi toh. Pada waktu itu. Dengan satu pengertian iman yang salah, dia ngomong, bagaimana memperoleh itu kekal? Kasihilah sesamamu. Orang Farisi ini, orang ahli Taurat tidak terima, dia masih tanya, sesama ini siapa yang dimaksud sesama? Benar gak? Di ayat-ayat yang lainnya Tuhan tidak kasih gambaran perumpamaan. Kasihlah sesamamu gitu toh. Kita bingung semua, sesama itu kayak apa sih yang dimaksud sesama? Nah, tapi Tuhan kasih di dalam Lukas. Sesama itu dia kasih gambaran apa? Ada seorang yang dirampok, dikepukin, terus ada orang Lewi liwat, yang satunya orang Samaria, ya toh. Pada waktu melihat orang itu terus dia memberi, melakukan semua. Terus dia ngomong, dari 3 orang itu siapa yang melakukan sesama? Orang Samaria itu. Apa sih itu? Sesama itu maksudnya apa? Saya buat cepat saja ya. Dalam pengertian kita, mengasihi sesama itu kayak apa? Saya kasih ilustrasi lagi. Sesama itu gambarannya gini. Saya pernah buat drama di tempat ini. Wah, pada waktu itu Natal. Lucu pada waktu itu. Natal, buat drama. Ini temanya itu hutan. Jadi gereja ini saya jadikan hutan. Yang maca itu Pak Dori, tukang tamannya gereja dulu di depan. Jadi datang nyewakan tanduran hidup. Semua ini kayak hutan. Saya masih ingat itu semua. Terus pada waktu itu ada drama. Dramanya sering saya ceritakan di sini. Tapi ini sebuah ilustrasi yang sangat luar biasa yang dimaksud sesama. Saya jelaskan lagi. Karena saya dapat pada waktu saya persiapan, oh ya ilustrasi ini sangat pas untuk supaya kita bisa mengerti tentang sesama. Ada orang kaya. Pada waktu hujan, ini saya kasih ilustrasi ini, jujur ngomong ya. Saya pernah kasih gambaran ini kepada seorang yang agama Buddha. Dia dengar ini nangis dia. Waduh, kasihnya orang Kristen itu kayak gitu ya dia ngomong. Luar biasa ya. Yang dimaksud gitu. Cuma pada waktu itu kata sesama itu saya masih tidak ngerti. Tapi hari ini saya bisa menerima. Kalau kita baca ayatnya di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 29, nanti terus sampai 37. Sesama itu memiliki pengertian, ilustrasi itu gini, ada orang kaya, serumah, pada waktu musim salju. Mereka pada waktu mau Natal, mereka masang pohon Natal. Mereka senang luar biasa satu keluarga itu. Mereka bersuka cita karena di sana ada makanan, kue apa semua. Wah, mereka luar biasa senangnya. Happy lah pokoknya ya. Nah, suatu saat bapaknya itu memandang ke depan jendela. Dan bapaknya melihat di sana itu ada gubuk. Ada seorang dengan anaknya kedinginan, hanya dilindungi oleh kerdus-kerdus itu loh, dus-dus yang reot, dia di sana. Dan bapaknya mulai tergerak hatinya. Wah,
Ini kesempatan untuk menunjukkan kasih sesama. Dia ngomong sama istrinya, ayo kita tunjukkan kepada anak-anak, kita memberi kepada orang itu. Supaya anak-anak itu bisa mengerti, harus mengasihi sesama. Sama bapak ngomong kayak gitu, ibu bilang, iya. Panggil anaknya dua-dua. Yang satu agak besar, umur 12 tahun. Yang satunya masih kecil, mungkin ya sak BK gitu, umur berapa itu BK itu? 7 tahun gitu atau berapa gitu. Dipanggil, itu loh, kita harus mengasihi sesama, itu loh. Ada orang, kita senang-senang di rumah ini, kita dalam keadaan yang makmur, yang berkecukupan. Mereka lihat di sana, kita harus memberi kepada mereka itu di sana. Supaya mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Wah, ngomongnya kayak gitu toh. Mulai enak, iya mau. Ayo kamu ambil barang-barang itu diberikan. Bapaknya mulai masuk di kamar dan dia mulai buka lemarinya dan dia mulai milih. Wah, ini jas ini sudah lama ke tubuhku makin bengkak, gak cukup, tak kasihkan dia. Wah, ini celana ini, aku sudah lama enggak suka ini karena kalau dipakai untuk gatel-gatel gitu. Ditumpukkan, sediakan 1 dus. Mamanya juga kayak gitu masuk. Daster ini, apa ini dikasihkan semua. Kakaknya yang satu, ini mainan-mainan aku sekarang sudah agak besar kok, ini mainan-mainan ini tak kasihkan semuanya. Gitu. Mereka mulai kumpulkan di bawah semua barang-barangnya. Dan si kecil duduk di bawah tangga. Ayo kamu kasih tuh. Kok kamu diem aja kayak apa? Kamu harus bisa memberi sesama. Mamanya ngomong kayak gitu. Si kecil mulai naik atas. Dan dia turun membawa bantal yang welek itu. Bantal yang ada iler-ilernya itu loh. Ya, gambar boneka. Ditaruh di sana. Semua diem. Dan kakaknya mulai tanya, "Lu kenapa kamu kasihkan itu? Padahal kalau kamu dimarahi mama, dipukul mama, dimarahi papa, yang bisa menghibur kamu boneka itu. Dan kalau kamu megang boneka itu kamu jadi seneng. Kenapa kamu kasihkan?" Si anak itu ngomong apa? Orang itu susah di sana. Dengan aku memberikan ini, supaya dia bisa merasakan kebahagiaan pada waktu aku dimarahi mama, aku kuat, aku seneng karena boneka ini. Waduh, mama papanya itu langsung kena pukul bahwa dia merasakan bahwa sesama itu seperti itu dah. Dalam satu pengertian sesama itu apa? Dia memberikan segala sesuatu supaya orang itu bisa merasakan kebahagiaan yang dia miliki. Bukan, aku ini kaya, kamu tidak punya. Aku memberikan supaya kamu bisa merasakan apa yang aku miliki. Bukan seperti itu. Hati yang seperti itu gak mungkin ada dalam hidup seseorang. Kalau orang itu tidak di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Tunggu minggu depan saya jelaskan dalam firman Tuhan. Kita tutup dalam doa.